Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran 14 ayat 16 sampai dengan 18. Keluaran 14 ayat 16 sampai dengan 18 tentang kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan demikian, Keluaran 14 ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membicarakan tentang kemuliaan Tuhan. Ada ayat lagi dalam Keluaran 24 ayat 15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Ayat 16, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Arti dari kemuliaan Tuhan dalam bahasa Ibrani, kemuliaan ditulis dengan kata kabot dari akar kata kabet yang berarti berat atau rasa berat. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kemuliaan ditulis dengan kata doxa yang berarti penampilan, manifestasi, kebesaran, dan kemilauan. Jadi kemuliaan Tuhan adalah suatu manifestasi dari kehadiran pribadi Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah suatu manifestasi dari kehadiran pribadi Tuhan. Kita melihat ketika kita atau orang percaya dilingkupi atau kita berada dalam kemuliaan Tuhan, orang tersebut atau kita akan dilingkupi kemuliaan Tuhan, dengan sendirinya akan melihat dan merasakan kasih, kebaikan, belas kasihan, keadilan, dan tetap berada dalam jalan Tuhan. Dan yang paling luar biasa adalah kemuliaan Tuhan sanggup mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Kemuliaan Tuhan sanggup mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Muka Musa bercahaya ketika ia terus-menerus memandang dan bergaul dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Itu kita bisa baca dalam Keluaran 34 ayat 29. Selanjutnya Rasul Paulus terus mendorong kita agar terus bergaul dengan Tuhan, sehingga kita bisa terus bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan yang semakin nyata. 2 Korintus 3 ayat 18. Sesungguhnya jika umat Tuhan, jika orang percaya mengalami manifestasi dari kemuliaan Tuhan,
sama halnya ia sedang berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya, atau kita harus percaya, setiap orang yang berjumpa dengan Juru Selamat pasti mengalami perubahan. Pasti mengalami perubahan. Saulus yang mati-matian ingin membinasakan gereja Tuhan pun begitu mengalami ketika dia dikelilingi kemuliaan Tuhan, segera berbalik menjadi hambanya. Kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Di dalam kemuliaannya kita dipuaskan. Di dalam kemuliaannya kita dibebaskan. Di dalam kemuliaan Tuhan kita diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambar Yesus Tuhan. Namun saudara-saudara, ingatlah, ini suatu peringatan kepada kita. Selalu ada kebenaran yang paling penting dari kemuliaan Tuhan. Tuhan menghendaki dan selalu menginginkan agar kita diam dan bergerak di dalam kemuliaannya, tetapi Ia tidak mau kita mencuri kemuliaan. Perhatikan dengan benar, ketika kita berada dalam kemuliaan Tuhan, kita akan dipuaskan, kita akan dibebaskan, kita akan diubahkan, dan kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus Tuhan. Itulah tujuan yang harus kita harapkan. Ketika kita melingkupi atau dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan, hendaknya kita berdiam terus di dalam Tuhan dan bergerak di dalam kemuliaan-Nya. Tetapi kita tidak harus mencuri kemuliaan Tuhan. Yesaya 42 ayat 8. Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama. Amin. Haleluya.